nanti kita juga bisa melaksanakan TB, clinical pathway TB lebih awal daripada rumah sakit lain. Juga saya juga terima kasih, itu pun juga tidak lepas dari bantuan dari PNPK. Itu ada dana yang bisa membiayai, walaupun tidak besar, akhirnya clinical pathway ini, termasuk revisi ini juga dapat bantuan dari PNPK nih. Bantuan termasuk Bapak Ibu yang sekarang juga kita dapat harapan dari koordinir, sumbernya dari berbagai macam clinical pathway yang dewasa yang rawat inap. Bapak Ibu yang dulu itu memang hanya rawat dan rawat inap dilaporkan ke rawat jalan. Kalau sekarang sudah karena tuntutannya dari programnya BPJS itu Bu Puji sudah murah-murah terus, dan kebetulan juga ada kegiatan nasibnya tadi yang katakan tadi loh, nasibnya itu baru baik, kebetulan ada dana untuk membuat ini, langsung dibuat seperti ini. Sama Bapak Ibu, identitasnya sama, cuma ini diagnosa awalnya karena ini untuk TB, ini sudah langsung otomatis tercetak TB paru, tinggal nyentrang BCA-nya yang positif apa yang negatif. Bedanya lagi, ini kasus datang sendiri atau rujukan, karena rumah sakit Bapak Ibu rumah sakit besar yang kadang-kadang terima pasiennya yang rujukan kasus yang berat. Terus pengirimnya dokter penanggung jawabnya sesuai versinya BPJS, sesuai mintanya UKAS, akreditasi, harus ada dokter penanggung jawab. Ini sama Bapak Ibu dari anamnesa yang tadi ya dikembangkan, kemudian Bapak Ibu kerjakan. Tentunya kalau cuma tanya seperti ini saja pada hari pertama sudah selesai, makanya kotaknya hanya di hari pertama. Kemudian pemeriksaan fisik diikuti setiap visitor, targetnya untuk penegakan dewasa, TB dewasa. Tapi naik Mbak, naik lagi, targetnya 5 hari Bapak Ibu untuk diagnostik. Berikutnya Mbak, oke. Targetnya hanya untuk diagnostik 5 hari. Ini memang dibuat minimal karena sesuai tuntutannya BPJS, biar nyuwun sewu Bapak Ibu nanti dari pihak direksi tidak bengok-bengok dan tombok gitu ya. Ini dibuat aja sekarang seminimal maksimal 5 hari, syukur kalau sudah ada. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu batuk yang anamnesa tadi, pemeriksaan fisik setiap hari, fisik tinggal. Kemudian pemeriksaan penunjangnya. Berikutnya darah rutin dan lain sebagainya yang tadi diperiksa tentunya dikerjakan seawal mungkin biar cepat dipulangkan kalau ada. Ini termasuk yang wajib Bapak Ibu sputum. Kenapa sputum dialokasi 2 hari? Seperti Bapak Ibu ketahui, BCA 3 kali tidak boleh diambil dalam waktu 1 hari. Jadi harus 2 hari. Kemudian EKG, fototoraks sesuai kondisi parunya. Ini pemeriksaan penunjangnya. Setelah pemeriksaan penunjang itu tegak, Bapak Ibu, kita masuk ke kolom tindakan medis. Oksigenasi untuk mencapai saturasi O2 dikerjakan, dan ini sebetulnya oksimetri dikerjakan apa enggak, dan dikerjakan. Berikutnya tindakan medis yang lain, pemasangan infus hari pertama dan hari keempat.
waktu itu membuat infusnya 3 hari benar Bu. Hari ke-1 dan hari ke-4. Kalau hari ketiga selesai ya sudah, ini tidak usah. Cairan kristaroid RR, cairan infus degrose, tidak yang neko-neko, karena waktu itu ngitungnya sekalian kita buat ini sebagian sekalian ngitung berdasarkan paketnya BPJS berapa, realita yang keluar kalau dibuat seperti ini berapa. Ya mohon maaf Pak Edi, yang tarif di sini hanya tarif yang berdasarkan nek pasien itu bayar rumah sakit itu piro, nek BPJS berapa. Saya tidak menghitung sendirimet seperti yang unit cost. Kalau itu saya kerjakan sendiri, kok sampai saya dulu pun mungkin tidak akan karena bukan bidang. Ini yang tercantum yang mungkin Bapak Ibu pernah ngopi di Excel, itu yang berdasarkan nek pasien bayar atau rumah sakit itu jual menghabiskan begini, habisnya sekian. Terus kemudian kalau dapat ganti dari BPJS, gantinya berapa, nilai itu plus atau defisit atau ya mohon maaf, cairannya ya yang sederhana. Yang minimalis, obatnya pun juga ambroxol, kodein, ini sepasir. Nutrisinya tinggi kalori, tinggi protein, mobilisasi pasif atau aktif. Tapi di sini nutrisi itu tidak ya, tinggi kalori, tinggi protein gitu Pak. Nggak pernah pasiennya minta tanduk, itu belum pernah ya Bu ya. Duh beda, nek zaman saya dulu kos, tuku soto sawah ben bisa mirip enak tekniknya. Pertama jalur separuh mesti rapi doli ya. Waktu saya kos, nek tambah saya keluar, tekniknya wis ngerti. Saya juga dapat dari teman saya, yang mungkin teman saya dapat dari sini. Nek dek kono, nek muni tanduk, gue tambah siji kalau separuh sebelumnya podo, iwaknya podo. Jadi lu yang ngomong tanduk separuh. Di sini podo nasi. Itu pengalaman masih kuliah. Jadi nek blok soto sawah itu dulu nek tanduk itu ngomongnya separuh. Saya Padang beda nih Mas. Tanduk kok sego gratis. Ini nggak jalur tanduk bayar. Tambah Mas full kayak iya begini. Minum ya gitu selama air putih ambok satu lempok. Ini jangan teh manis kena cap. Ya. Itu tekniknya waktu mahasiswa masih ingat karena ngalamin. Tapi ini masih kos adanya itu. Itu saya lumayan. Nek waktu masih zaman ujian, kan Pak Bowo itu juga pas kelihatannya sama orang tuanya di Magelang, kuliahnya di Surabaya sama. Nek tengah wengi nek musim ujian, mbok luwe apapun yang ada apa ya mek banyu putih paling nek dengan sirup itu sudah bonus. Jadi nek bengi ngono gawa zaman dulu, apa istilah teko apa? Sing ada banyu plastik sing sakniki nggih pasien itu. Paling yang netak itu tambahin gawa banyu, beli sirup. Termilane dulu itu atau pisang. Nah, sing meriah itu biasanya kalau ngilangi ngantuk dulu tripeng telo bukan tempe. Nah, tempe atau larang. Nah, masalahnya kok bukan melah, soalnya di kelompok itu kan kroyuk. Motornya langsung mulai lagi. Ya, nutrisi tinggi kalori, tinggi protein, mobilisasinya bisa aktif atau pasif, kemudian dipantau. Pantau apa yang dipantau? Keadaan umum, kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, ini pasti Bapak Ibu tiap hari. Visit ke dokter tiap hari kecuali melewati dino minggu. Kemudian edukasi sama Bu tadi, edukasi penyakit, pengobatan, tata laksana penyakit dan lama perawatan, edukasi menghindari pencetus, edukasi perawatan di rumah diberikan saat kita mau pulang. Ini bisa maju kalau dia tidak sampai 5 hari.
Kemudian edukasi jadwal kontrol pada hari terakhir. Kemudian outcome yang kita harapkan, seseknya hilang, batuknya berkurang, batuk darahnya kalau ada berkurang, diharapkan hari ketiga, kemudian hari kelima diharapkan pulang. Berikutnya masih satu. Ya, ini variasinya yang ada apa? Ada enggak? Kalau ada ya variasinya apa? Alasannya apa? Tanda tangan. Ya, tanda tangan nama dokter. Kalau dokternya satu, kalau dokternya kemudian ada dua, misalnya TB dengan diabetes, misalnya sama Pak Bowo, ya Pak Bowonya tanda tangan, nek garingan. Biasanya dokter keduanya kan enggak nyerahkan ke dokter pertama. Sama kan sama BPJS pun dokter diagnosa sekunder yang dari dokter dua kan biasanya yang harapkan dokter pertama. Tanggal masuk, verifikasi, tanggal keluar, diagnosa utama berdasarkan kode ICD 910, diagnosa penyerta, komplikasinya ada enggak, tindakan utamanya. Berikutnya masih Bu ya? Bos habis. Itu Bapak Ibu yang untuk rawat inap yang sekarang diberlakukan di Bethesda sejak diuji coba kemarin sejak Desember. Rencananya November nih karena waktu itu kita masih sibuk akreditasi, mulai Desember di berarti ini untuk yang sudah dirawat ya dirawat. Ya? Gimana? Jadi bukan dari UGD dengan kriteria itu, tapi yang sudah dirawat. Begitu di ruangan. Mulainya berarti di ruangan karena ini untuk rawat inap. Cuma sekarang rawat inapnya kalau ketahuan TB pindah di ruang D, tapi di ruang F. Sekarang sesuai standar cendelo gede, matahari malah sampai kepanasan, dan terang langsung. Katanya yang lebar sekitar jam 8 anginnya sumindir, panasnya kedap-kedap. Nah itu kan iklannya biasanya keluarnya di serial mulai Jordan sampai Mahabar sampai sekarang yang terakhir mau di rumah Dewa. Apa? Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kami lanjutkan satu lagi yang monggo. Ya, makasih Dok. Ini untuk TB aktif itu yang kira-kira tadi membutuhkan ventilasi mekanik. Itu prosedur yang ada di ICU seperti apa Dok? Supaya nanti biar jelas. Ya harusnya yang penting ruangannya isolasi, jangan ditaruh di campur yang lainnya. Jadi tidak perlu yang isolasi. Yang kamar satu kamar sendiri itu, tidak salah kamar 3 ya. 4 itu 4 ya. 4 dan 7 itu kan tertutup. Nah mengenai ventilatornya, wani ngomong ventilatornya larang. Apa boleh rumah sakit hanya untuk pasien TB, kalau pasien biasa aja rebutan. Jadi bukan nanti kan kesepakatannya juga supaya tidak yang ketika dirawat inap itu memang ini membutuhkan ventilasi mekanik dan ini TB positif, itu harus diputuskan apakah ini layak masuk ICU atau tidak. Gitu. Kalau tidak masuk ICU, kalau itu layak nanti ribut. Masuk ventilator nanti ada yang enggak. Atau enggak usah banyak-banyak lah. Coba keluarga di video ekonomi kan nggak mungkin lah. Belajar saya biasanya hikmahnya kita kembalikan kalau itu keluarga kita. Ya, kalau saya tetap bukan karena saya dokter paru, ayo ke pasien ini. Ya saya tetap iya.
Nah, masalah ventilatornya itu harus tersendiri atau tidak, saya jawabnya mungkin saat ini tidak, karena tidak yakin ventilator yang ada aja masih rebutan. Kan banyak pasien kita yang tertunda operasi gara-gara ventilatornya masih terpakai semua. Mungkin Pak, pasien stroke itu kalau pakai ventilator mungkin sesak, kalau hidup terus bisa sesasi. Kebetulan namanya Mbak Sasi. Tapi ya monggo nanti panjenengan tanya dengan dokter dia sebagai kepala ICU. Rasanya tidak memungkinkan. Walaupun ya sak-sak wis di-brain, ketok wis kritis, umure wis sakmono ya kira-kira perkirakan secara manusiawi tidak nyandak, kene Gusti berkehendak. Ayo. Biasanya kita sedang memotivasi. Ini masih muda-muda ya biasanya termasuk. Atau keluarganya ngotot mengendaki ya dikirim. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Kalau tidak ada masih satu Pak, sosmed yang TB HIV. Kalau ya HIV, rawat inap yang HIV. Nanti yang hepatitis drug induced sama yang tinggal satu mungkin bersama berikutnya sama dokter Rita. Yang anak ya dok. Gimana? Ya, maksud saya sekarang yang HIV sesuai permintaan dokter Rita. Yang anak nanti sama saya yang masih punya itu yang untuk MDA-TB, nanti kita bisa bersama-sama. Ya. Sama ya Bapak Ibu, cuma targetnya di sini 7 hari. Terus diagnosanya ditambahi, ini ada kriteria XI. Lainnya sama. Berikutnya. Turun. Diagnosisnya anamnesis ya boleh. Ini ya, langsung kita usahainnya. Terus pemeriksaan penunjangnya hubung. Ini ada perbedaan. Sebetulnya ada kotak satu sama pemeriksaan HIV-nya. Kemudian ada tambahan untuk CD. Terus yang lainnya sama. Kemudian tindakan medisnya sama. Bedanya nanti di obat ini ada pemberian ketepuk nasal, ada pemberian Botrimop nasal, ada pemberian AN. Yang lainnya lagi sama. Di sini ada pemberian vitamin B kompleks, paracetamol, mungkin karena penderitanya sering panas, kombinasi ini kan kondisinya jelek. Yang lainnya mobilisasi pasif atau aktif. Kemudian angkanya baik atau tidak, kesadarannya, tekanan darahnya, nadinya normal atau tidak, respirasi. Ini yang outcome-nya yang kita Alsain, saturasi oksigennya normal atau tidak, sesak atau tidak, batuk ada atau tidak, batuk trek, anemi, infusnya baik apa tidak, toleransi dietnya bagaimana. Seperti kita ketahui sering terjadi pada pasien TB dengan HIV sering terjadi ya diare, mual, muntah. Toleransi terhadap dietnya bagaimana, ada tambahan. Kemudian visit, edukasi penyakitnya, edukasi pengobatan, menghindari faktor tertentu. Kemudian rencana pulang ini tidak hari ke-5 tapi hari ke-7 untuk kontrol ke poli. Itu
itu pun 2, nanti ke polipipi dan polipilia untuk HIV. Kemudian kalau ada variasinya apa? Misalnya muntah, SGBT, SGOT-nya tinggi atau bagaimana ini di sini. Kemudian apa yang di stop, OAT-nya atau apa? OAT di stop atau ART-nya yang di stop, alasannya di stop, ART di stop, alasannya SGBT, SGOT 400, OAT di rifampicin, pirasinamid di stop, SGBT, SGOT-nya 400, beritanya enterik. Kemudian verifikasi, diagnosa utamanya tuberkulosis, diagnosa penyertanya apa, komplikasinya ada atau enggak, ini dokternya, ini perawatnya, ini verifikator. Kalau itu BPJS. Ini kode SI. Kelihatannya masih masih halaman 2. Masih Pak. Petunjuk komisi. Berikutnya. Ini sudah habis. Di halaman 3. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sosialisasi yang rawat jalan yang lama. Ini sudah direvisi rawat jalannya. Kemudian yang rawat inap biasa dan rawat inap untuk yang kombinasi. Jadi yang MPA sama yang anak nanti mungkin kesempatan mendatang. Monggo kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Monggo Pak Jari. Terima kasih Dok. Tadi untuk yang obat, saya mungkin dia agak ngantuk. Untuk yang kandidiasis Dok yang sering fluconazol. Kelihatannya diganti sekarang nggak ada fluconazol ya? Fluconazol. Iya, karena safety-nya lebih baik dari fluconazol. Itu sudah jalan subuh apa belum? Kalau dari paketnya? hampir rutin ada. Dari paketnya. Iya. Sudah keluar fluconazol. Iya. Bukan fluconazol. Sebetulnya ada fluconazol, ada fluconazol, tetapi kita selalu berusaha untuk yang fluconazol karena evidennya safety-nya lebih baik. Kemarin saya milih ini karena relatif dan harganya murah. Karena sekali waktu buat itu pemikirannya itu sekalian yang untuk BPJS apa dibuat seperti yang dokter tadi ya, ada yang branded, ada yang resep atau sebaiknya gimana ya? Kalau ada yang branded nggak apa-apa Bu. Kalau saya jadi alternatif untuk antihuni yang fluconazol. Sebetulnya bisa masuk di sini ya. Yang verifikasi tadi apa? Yang variasi. Masuk variasi. Benar. Atasnya Pak, atasnya. Hop. Nah. Yang variasi tadi. Variasi. Hop. Judulnya Pak, judulnya biasa variasi. Atau kalau saya usul justru yang variannya itu nanti yang fluconazol loh. Jadi yang di sana yang fluconazol. Oh, Iya, gitu. karena evidennya memang fluconazol, tapi ada eman-eman dokter. Fluconazolnya mau yang berapa mili? Yang untuk fluconazol 150 mg. Yang 150, Ya. bukan yang Di atas. 50. Kalau yang TB HIV saya cross check, tetapi kelihatannya kalau yang TB HIV 150. Kalau yang kandidiasis biasa yang 50 mg. Fluconazol itu jenisnya sekali. Fluconazol ada. Ada ya? Iya, ada. Tapi memang jadi varian apa harganya? Kalau saya lihat fluconazol itu adanya di kita program ARV. Ya, Program yang bebas menangga ada. Jadi tidak bisa dibeli bebas, tapi yang masuk di program ada. Tapi ada dong yang bebas. Tak ada.
Jadi ini berapa tuh? Yang 100 juta seandainya beli. Pondok keren ya Neng? Pondok keren ini, sebutan harus ditulis. Tidak berani kerja berbeda-beda. Itu loh Kak Titin, karena berusukannya dari telepon asal, ciri, ben baca menggai besok. Udah laksana. Ada lagi Bapak Ibu yang mau diusulkan. Ini masih bisa direvisi sedikit. Pokok masih awal. Ada lagi? Kalau tidak ada, waktu kami kembali. Mungkin Pak Nadi yang berikutnya nanti teori ini seperti ini yang di ADP kalian kita mau nambah. Ya, mungkin pertama terima kasih pada Pak Iswanto dan Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Intinya ini juga salah satu kita mencoba cara lain ya untuk pendidikan berkelanjutan untuk staf internal di rumah sakit, yang itu nanti mungkin ini sekarang belum di-sharing dengan rumah sakit lain, tapi nanti kita akan bertahap, kita akan mencoba bagaimana supaya 3 rumah sakit ini nanti kita bisa belajar bersama, yang nanti topiknya akan semakin bervariasi ya. Sekarang kita belajar, tadi di awal kita belajar tentang TB HIV, mungkin nanti pertemuan berikutnya tentang NGR, pertemuan berikutnya tentang hepatitis death-induced dan macam-macam. Nanti rencananya begitu, dan mungkin kalau Bapak Ibu ada usulan tentang topik juga boleh mengusulkan ya Dok ya. Nanti kita akan usahakan untuk bisa memfasilitasi. Nah, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Bethesda, juga dilakukan di Sarjito dan di rumah sakit Islam ya, Pondok Kopi ya, Cempaka Putih, saya lupa terus, Cempaka Putih. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas yang kita sediakan untuk belajar dari rumah sakit Cempaka Putih dan Sarjito, topiknya apa saja, dan sebaliknya mereka juga bisa belajar dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Is tadi. Mereka bisa membandingkan clinical pathway-nya. Mereka juga membuat clinical pathway tapi tidak sama persis gitu ya, menyesuaikan dengan situasi di rumah sakit mereka. Nah, itu kan nanti bisa saling berkomunikasi. Sekarang belum siap. Nanti ini yang pertama akan kita upload di website, itu nanti video hari ini. Nanti kita bisa lihat di situ, nanti ada tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih ada yang belum ditanyakan, tapi ketika kemudian itu dalam prakteknya kegiatan sehari-hari menggunakan clinical pathway ini dan ternyata ada sesuatu hal yang bingung, itu diragukan. Alternatifnya selain tanya langsung ke Dr. Is juga bisa lewat website itu, nanti kita bisa ada forum tanya jawab. Itu bisa dimanfaatkan. Itu kita coba sekarang supaya seperti ini tadi. Kalau di Bethesda Bapak Ibu lain di ruangan lain bisa mengikuti tanpa harus datang ke ruangan ini gitu. Jadi mungkin kalau yang masih ada kegiatan itu bisa sambil mendengarkan. Nah, itu nanti mungkin juga dari pihak Bethesda sendiri bisa ditiru seandainya ada pendidikan atau pelatihan internal yang itu hanya untuk kalangan terbatas, tapi supaya karyawan lain bisa ikut, mereka bisa coba seperti ini tanpa harus meninggalkan tempat kerjanya. Yang penting ada komputer dan internet. Mungkin lebih canggih lagi bisa diakses di HP gitu kan, mungkin sambil jaga atau sambil apa, tapi dia bisa ikut kegiatan pelatihan di ruangan ini tanpa harus datang ke sini. Itu yang kita coba, dan ini juga belum pernah dilakukan di rumah sakit lain. Maksudnya ini baru kita trial pertama. Seandainya ini berhasil, ya nanti kita akan sebarluaskan ke rumah sakit yang lain. Alamat websitenya nanti manajemenrumahtsakit.net. Nanti di situ nanti ada blended learning untuk TB. Nanti di situ ada. Betul ya, masih manajemenrumahtsakit.net.
Dan ini kegiatan ini tuh tidak hanya satu kali selesai, tadi seperti yang Dr. Is sampaikan, masih ada kesempatan untuk merevisi dan kita akan menerapkan PDSA. Jadi rencananya ada 2 siklus PDSA. Jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan TB di rumah sakit. Pertama dengan menggunakan clinical pathway. Kemudian nanti jika ternyata dalam prosesnya sekian bulan gitu ternyata ada yang tidak pas di clinical pathway-nya, mungkin 7 hari itu terlalu pendek mungkin atau terlalu lama atau bagaimana. Nah itu nanti kita akan evaluasi lagi, revisi lagi, kemudian kita coba terapkan lagi sampai kita menemukan clinical pathway yang paling cocok untuk Bethesda gitu ya, untuk penanganan. Seperti tadi misalnya ada usulan fluconazole gitu atau ketoconazole gitu. Nah itu kalau misalnya ini kan sekarang kita pakai fluconazole, nanti kemudian itu dampaknya ke biaya bagaimana, itu nanti akan kita evaluasi lagi. Jadi ini akan silakan Bapak Ibu untuk terus memberikan masukan kepada Dr. Is dan timnya untuk perbaikan pelayanannya. Mungkin dari saya itu saja. Iya. Selain ini mungkin nanti kita juga akan ada tambahan reminder system ya dok ya. Jadi selain clinical pathway ini supaya kepatuhan pasiennya terus meningkat, kita akan coba mengembangkan sistem reminder dengan sementara ini sih dengan SMS itu. Nanti kita coba itu seberapa bagus sistemnya bisa meningkatkan kepatuhan. Nanti pertemuan yang berikutnya. Iya. Pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lagi. Iya. Terima kasih saja dok, pertemuan. Saya mohon maaf, seharusnya yang membawakan koinfeksi TB HIV tadi itu sebenarnya saya sudah berbagi diri biar Dr. Azhari. Dr. Azhari semula juga sudah menyambutkan diri. Kemudian baru sekarang ini hari Rabu, berarti Selasa kalau di HP saya tulisannya PM, berarti sore. Tapi kok baca saya tidak tahu. Malam itu saya sudah buka, tidak ada. Pagi-pagi saya baca pada pemetaan. Mohon maaf tidak bisa mengisi karena diberi tugas ke Solo. Untungnya makalah-makalahnya saya ada di segala. Dan mengenai usulan tadi yang pertemuan tahap untuk TB itu sebetulnya ya sesuai harapan Bapak Ibu. Dulu waktu kita mau akreditasi kan terus akhirnya refreshing itu kan langsung dadaan itu kan dibuatkan dadaan itu, dan waktu itu Dr. Purwati kan minta nanti kalau bisa dilakukan secara bertahap, artinya jangan hanya karena ada akreditasi terus ini. Kebetulan sekarang harapannya terpenuhi kan kelihatannya ada yang membiayai banyak gitu kan. Dan saya juga tidak harus tergesa-gesa karena kan bertahap, tapi tidak harus seharian atau 2 harian full seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iswanto atas presentasi 3 CP yang ada dan 1 materi tentang TB/HIV. Dan terima kasih Dr. Sasi untuk tambahan tentang pola dari kegiatan HDMS yang bekerjasama dengan 3 rumah sakit. Baik, Bapak Ibu, jadi sedikit tambahan aja dari kami. Jadi sebenarnya pola model ini nanti harapannya ke depan dapat dilanjutkan untuk kasus-kasus yang lain. Jadi tidak hanya TB dan TB MDR, TB HIV saja, tapi mungkin kalau sebenarnya di Bethesda sudah ada stroke kalau tidak salah dengan Dr. Vincent, itu kalau tidak salah sudah mulai menerapkan CP juga. Nah ini harapannya sudah nanti harapannya ke depan sudah masuk ke kasus-kasus yang lain. Baik Bapak Ibu, saya pikir sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:10 dan acara dari kami dari PKMK FKUGM mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hingga sore hari ini.
Dan terakhir, aplaus untuk kita semua. Mungkin dari pihak Bethesda ada yang untuk acara ini. Pak Eri yang struktural. Saya saja nggak ada. Mohon maaf mungkin sudah pulang. Baiklah, kita akan bersama-sama mengakhiri pertemuan pada siang hari ini kita berbicara tentang mengucap syukur Tuhan serta menyertai kami dalam kami mengadakan pertemuan pada siang hari ini. Kami yakin Tuhan apa yang kami pelajari pada siang hari ini kemampuan kami untuk menggunakannya dalam kami berikan pelayanan, sehingga apapun yang kami lakukan Bapa akan berkatinya dan namamu semakin termuliakan. Bila Tuhan, saudara kami akan segera meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Bimbing dan sertailah dalam perjalanan kami, sampaikan di rumah dalam keadaan selamat. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seluruh hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.